Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 bagian kedua. Nabi Ibrahim tidak mengatakan dia yang menyakitkan daku, dia pula yang menyembuhkan. Dia hanya mengatakan kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Maka menyambut seruan Allah dan percaya penuh kepada Allah adalah latihan diri untuk merasai bahwa benar-benarlah Allah itu dekat dengan hamba-hambanya. Kesempatan melatih diri inilah yang diutamakan dalam mengerjakan puasa, sehingga derajat dan martabat kita dinaikkan Allah ke dekatnya. Untuk mengetahui latar belakang dari sebabnya turun ayat yang penting ini, baiklah kita ketahui riwayat-riwayat yang diterima berhubungan dengan dia. Menurut riwayat dari Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh, dan Ibnu Mardawaihi yang mereka terima dari riwayat As-Salt bin Hakim, yaitu seorang sahabat Ansor yang diterima pula dari ayahnya, dan ayahnya menerima dari neneknya, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Allah kita itu dekat dari kita sehingga dapat kita seru dengan suara lembut? Ataukah dia jauh sehingga kita seru dia dengan suara keras?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi pun terdiam. Lalu turunlah ayat ini yang menerangkan bahwa Allah itu amat dekat kepada kita. Dengan keterangan ayat ini terjawablah pertanyaan itu, dan terjawab pula pertanyaan dari kebanyakan manusia. Dan tersebut lagi di dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil yaqulu da'autu falam yustajabli. Permohonan kamu akan dikabulkan oleh Allah selama kamu tidak mendesak-desak. Dia berkata, aku telah berdoa, tetapi doaku tidak diperkenankan. Di dalam hadis yang lain pula, yang dirawikan oleh Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahullahu biha ihda salasin isoli. Imma ayyu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyudda lahu fil akhirati wa imma ayyusrafa anhu minasu'i misliha." Tidaklah mendoa muslim dengan satu doa, yang doa itu tidak dicampuri suatu maksud jahat atau dosa, atau memutuskan silaturahim, melainkan pastilah doa itu akan dikabulkan Allah dengan menempuh satu dari tiga cara. Ada kalanya doa itu diperkenankan dengan cepat, ada kalanya disimpan dahulu untuk persediaannya di hari akhirat, dan ada kalanya dipalingkan daripadanya kejahatan yang seumpamanya. Di dalam suatu hadis lagi ada tersebut bahwasannya lambatnya atau cepatnya akan terkabul suatu doa dari seorang hamba adalah menjadi rahasia juga dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Di situ disebutkan bahwa kadang-kadang oleh karena kasih sayang Allah pada seorang hamba, lama baru permohonannya dikabulkan. Karena Allah amat kasih kepadanya. Allah hendak mendengar seruannya selalu. Akan tetapi orang yang berdoa itu segera permohonannya dikabulkan ialah karena Allah telah bosan dengan dia. Allah berfirman kepada malaikat, berikan saja cepat-cepat apa yang dimintanya, karena yang diharapkannya bukan daku, melainkan pemberianku. Dapatlah kita perhatikan orang yang lama di dalam percobaan suatu sengsara. Dia selalu mendoa, dia selalu berharap, tetapi pengharapannya belum kunjung dikabulkan. Ada orang yang oleh karena suatu fitnah dan kezaliman,
bertahun-tahun lamanya ditahan. Lama baru permohonannya terkabul. Akan tetapi di dalam masa yang lama itu dia sudah dapat membentuk diri sehingga dia mempunyai kepribadian agama yang kuat dan kokoh. Penahanannya bertahun-tahun itu membuatnya menjadi seorang muslim dan mukmin yang kuat, yang sebelum ditahan dia belum pernah merasainya. Dan ada pula orang yang sebelum matang imannya, dia pun keluar dari tahanan. Sampai di luar, dia pun lupa kepada Tuhan. Cobalah kita perhatikan ayat yang sebuah ini terletak di tengah-tengah ketika membicarakan dari hal puasa dan hukum-hukumnya. Dilihat sepintas lalu seakan-akan tidak ada hubungan ayat ini dengan yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Padahal erat sekali hubungan itu. Sebab doa orang yang sedang puasa itu lebih dekat dikabulkan. Sebagaimana yang dirawikan oleh Imam Abu Dawud atau Yalisi dalam musnadnya. Diterima dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabatun. Bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka adalah doa yang mustajab. Terdapat pula sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasai dan Tirmizi dan Ibnu Majah diterima daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata dia bahwa berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adilun was-shaimu hatta yuftiru wa da'watum matlumi yarfa'ullahu indal humami yaumal qiyamati wa tufattahu laha abwabus samai wa yaqulu bi izzati la absarunnaka walau ba'dahina. Bertiga yang doanya tidak akan ditolak. Imam atau kepala pemerintahan yang adil. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Dan orang yang teraniaya. Akan diangkat doa itu oleh Allah ke atas awan di hari kiamat. Dan akan dibukakan baginya pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi kemuliaanku, sesungguhnya akan aku tolong engkau walaupun sesudah sebentar waktunya. Dari kedua hadis ini dan ada juga hadis-hadis lain yang sama maksudnya dapatlah dipahami bahwa ayat ini tidaklah terpisah dari ayat yang sebelum dan sesudahnya. Bahkan menjadi intinya yaitu bahwa latihan yang berhasil dari orang yang berpuasa terhadap jiwanya sendiri menyebabkan dia dekat kepada Allah. Lantaran dekat itu doanya mudah dikabulkan. Akan tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan di dalam mengerjakan ibadah dan doa ataupun berpuasa itu. Di dalam surah Az-Zariyat 56 Allah berfirman bahwa maksud Allah menjadikan jin dan manusia hanyalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Jadi adanya ibadah kepada Allah adalah bergantung pada adanya manusia. Manusia dijadikan Allah dengan perantaraan bertemunya laki-laki dengan perempuan. Selama dunia berkembang, manusia mesti selalu ada di muka bumi. Sebab itu apabila orang sudah terlalu asyik beribadah kepada Allah, sekali-kali jangan lupa bahwa dia pun mempunyai kewajiban lain lagi, yaitu mengembangkan keturunan. Maka ketika syariat puasa sudah diturunkan Allah, banyak sahabat Rasulullah yang memandang bahwa kalau sudah berpuasa, hendaklah pada malam harinya juga berpuasa dari mendekati istri. Bahkan ada juga yang mencoba wisol, terus-menerus puasa dengan tidak berbuka dan tidak sahur. Seorang sahabat Rasulullah yang besar, yaitu Umar